kembali lagi nih bersama gua Hari, wartawan dari bolasport.com. Nah, sebentar lagi nih kita akan menyambut 2026. Terus kira-kira selama satu tahun terakhir di 2025 apa aja yang terjadi sepak bola Indonesia? Gua ada pembahasan sedikit dan yang catat yang ada di ingatan kepala gua. Mulai dari bulan Januari. Ya, ada yang tahu Januari ada apa? Ya, ketika tanggal 6 Januari, PSSI resmi memecat Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Tentu saja gue sebagai jurnalis, sebagai fans, sedih dan kecewa dan dadakan karena alasan PSSI memecat Sintayong yang bisa dibilang cukup bagus. Selang beberapa hari kemudian, PSSI mengumumkan bahwa PT Clifford masuk menggantikan Sintayong. PT Clifford diresmikan tanggal 8 Januari dan diperkenalkan kepada publik tanggal 11 Januari bersama dua asisten pelatihnya, Denny Lanzat dan juga si Alex Pastur. Kehadiran PT Clifford kala itu berharap bisa membawa timnas Indonesia lolos ke putaran keempat dan juga ke Piala Dunia 2026. Sabar, jangan emosi dulu, sabar. Kan kita ngebahas satu persatu dari Januari sampai Desember. Kita lanjut ke Februari. Ada apa di bulan Februari? Catatan gue menuliskan bahwa di bulan Februari itu ada final Liga 2. Ada 3 klub yang promosi ke Liga 1 atau yang saat ini kita sebut adalah Super League. Pertama, PSM Yogyakarta. Kedua, Bayangkara FC. Ketiga, Persijap Jepara. PSM Yogyakarta berhasil menjadi juara setelah menang 2-1 lawan Bayangkara di Stadion Manan Solo. Sementara Persijap Jepara sukses menang 1-0 melawan PSPS Riau di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. 3 klub itu saat ini masih bertanding nih di Super League. Dan penampilannya ada yang konsisten, ada yang tidak konsisten. Kita lihat nanti di akhir musim. Lanjut ke Maret. Ada apa sih di bulan Maret? Nah, Maret adalah debut pertama PT Clifford bersama Timnas Indonesia. Ada yang tahu momen itu? Ya, secara mengejutkan publik, kita kalah 5-1. Lawannya Australia. Ada inget kan pasti kan? Benar. Ya, emang cukup menyedihkan ya. Karena saat itu juga kita berharap Indonesia bisa seenggaknya nahan imbang, tapi malah kali 5-1. Ingat gak tuh yang Kevin Dix gagal dengan penalti? Aduh, coba bisa gol, bisa berubah tuh suasananya. Oke, kita pindah ke di Maret juga masih ada lawan Bahrain, timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, kala itu yang menang adalah kita dong, Indonesia dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Ole Romeni. Nah, kemenangan lawan Bahrain waktu bulan Maret menjaga asa kita untuk lolos ke putaran keempat. Dan kita berharap dan berdoa semoga timnas Indonesia saat itu bisa benar-benar bangkit dan bisa lolos ke Piala Dunia. Amin, amin ya Allah, amin. Lalu kita pindah ke bulan April. Nah, di April ini ada apa nih? Ada kabar yang membanggakan buat kita semua. Timnas U17 Indonesia, asuhannya Coach Nova Arianto, untuk pertama kali lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi. Itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat membuat bangga kita. Lah, kenapa sih kita bisa lolos langsung kemana? Ke Piala Asia U23? Kita bermain di grup C di kualifikasi. Waktu Piala Dunia di kualifikasi di Piala Asia U17 2023. Kita bisa menang 3 kali loh. Lawan Korea Selatan, lawan Yaman, lawan Afghanistan. Kita mencetak 7 gol dan kemasukan hanya 1 gol. Tapi sayangnya di babak selanjutnya, di babak gugur, kita kalah telak 6-0 oleh Korea Utara. Nggak apa-apa, santai. Yang penting target utama kita udah lolos ke Piala Dunia U17 2025 untuk pertama kali lewat jalur kualifikasi. Emang kita di 2023 pernah main juga di Piala Dunia, tapi status kita adalah tuan rumah. Ingat itu, ingat. Lalu selanjutnya di bulan Mei. Nah, bulan Mei, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bobotoh Persib Bandung. Mungkin ada yang ingat Bobotoh, kita Persib saat itu bagaimana penampilannya? Yap, betul. Mau Bandung menjadi juara Liga 1 2004-2025. Kalau Bobotoh bilangnya back to back. Karena musim sebelumnya Persib juga berhasil menjadi juara.
waktu di musim 2023-2024 itu kan finalnya di Madura ya, karena ada pakai sistem series ya. Nah, gue hadir langsung di sana, gue menyaksikan Persib bisa menang lawan Madura, dan di 2024-2025 Persib kembali menjadi juara. Selamat buat Persib, emang top, Marco top, Persib Bandung. Pasti Boboto masih ingat tuh di bulan Mei tuh. Pindah kita ke bulan Juni. Juni ada apa lagi sih bro? Tentu aja bro, kita di Juni itu ada Timnas Indonesia main. Tapi lawannya bahaya nih bro. Yang pertama kita lawan Cina, yang kedua lawan Jepang. Nah, lawan Cina kita menang lagi 1-0 di GBK oleh Romeni lagi yang menjadi top skor. Yang menjadi skor pencetak gol dalam laga itu. Tapi ketika kita bermain away ke Jepang, nah kita lagi-lagi kalah. Telak sekali, 6-0. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah suatu hal yang harus kita was-was. Bisa nggak nih kita lolos ke Piala Dunia, ke kualifikasi Piala Dunia 2026? Jawabannya bisa, karena kita harus lolos selanjutnya, walaupun kita kalah walaupun kita kalah dari Jepang. Oke, lanjut kita ke bulan Juli. Juli itu ada apa mas? Juli itu ternyata ada kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Ingat nggak ada yang viral waktu itu? Ketika para pemain timnas putri Indonesia membentangkan spanduk yang bertuliskan kapan Liga Putri digelar PSSI. Kita di grup D, setelah kita tuan rumah, tapi kita kalah lawan Taiwan. Kita ketemu Pakistan dan ketemu Kyrgyzstan. Kita cuma menang sekali. Itu pun lawan Kyrgyzstan dengan skor 1-0. Setelah itu kita kalah lawan Taiwan dan juga lawan Pakistan. Kita gagal lolos ke Piala Asia Wanita 2026. Memang sangat-sangat kelam sekali. Dan sampai saat ini nih belum tahu kapan tuh Liga Putri digelar. Semangat tetap semangat buat Safira Ika dan teman-temannya. Semoga ada jalan menuju pertandingan resmi yang digelar PSSI. Amin ya Allah, amin. Lanjut kita ke bulan Agustus. Setelah Persib juara di bulan Mei, tim I-League itu dulu namanya PT Liga Indonesia Baru ya, meresmikan Super League 2025-2026 yang digelar pada bulan Agustus. Kompetisi papan atas di Indonesia yang tetap masih menggunakan VAR terbaik I-League dan bisa menggulirkan secara tepat waktu Super League 2025-2026. Oke. Lalu kita pindah ke September. Masih inget gak September? Kita kenapa September tuh? Ada yang tahu nggak September kita kenapa? Peluangnya cuma satu. Coach Gerard van den Broek gagal. Kita gagal ke Piala Asia U23 2026. Di kualifikasi Piala Asia U23, kita berada di grup J bersama Korea Selatan, Laos, Makau. Ada yang inget gak tuh kita pertama lawan Laos? Berapa skornya? 0-0. Kacau sih, asli kacau. Lalu kita main lagi lawan Makau, menang 5-0. Terakhir, kita lawan Korea Selatan. Kalau kita menang, kita lolos, tapi kita kalah 1-0. Kita gagal ke Piala Asia U23 2026. Padahal zaman Sintayong kita nomor 4 di Piala Asia U23 2024. Penurunan di level U23. Padahal A-League sudah menerapkan peraturan wajib memainkan U23 selama 45 menit satu orang. Gua pernah nyaranin A-League seharusnya untuk U23 mainnya itu jangan 45 menit, tapi 90 menit. Pemainnya boleh ganti. Misalnya Dunitri dari Persija main 45 menit babak pertama, tapi di babak kedua Dunitri bisa ditarik masukin Raihan Hanan. Contoh juga di Persib ada Kakang Rudianto
Ketika Kakak Widianto ditarik keluar babak pertama, babak kedua main Robby Darwish. Seharusnya 90 menit. Itu saran gua. Semoga diterima sama Ayelik. Waktu itu gua ngobrol sama Pak Asep. Ya, emang kita nggak bisa lolos ke Piala Asia U23 2026 hanya nonton yang akan main nanti di bulan Januari. Sedih sekali, sangat menyedihkan. Oke deh, kita skip. Ingat tak, di Oktober kita juga sedih juga bro. Tahu nggak bro, Oktober kita kan lolos ke kualifikasi Piala Dunia putaran keempat nih. Mainnya di Arab, lalu lawannya Arab sama Irak. Tapi bro, kita kalah 2 kali. Mimpi kita untuk ke Piala Dunia 2026 gagal karena kita kalah. Lalu PSSI memutuskan untuk mendepak PT Kluivert pada tanggal 16 Oktober 2025. Jujur gue kecewa banget waktu itu. Kecewa. Seharusnya itu kita bisa loh ke Piala Dunia 2026. Atau enggak kita bisa lolos ke putaran kelima. Tapi apa boleh buat? Nasi udah jadi bubur. Kita gagal lolos. Dan PSSI sudah mendepak PT Kluivert. Kursi pelatih timnas Indonesia sampai saat ini. Gue ngomong di sini saat ini masih kosong. Ciao. Lalu kita menuju bulan November di 2025 ada apa? Klub gue cuma satu, Piala Dunia. Tapi Piala Dunia U17, bukan Piala Dunia 2026. Nggak apa-apa, it's okay. Kita tetap bangga karena Nova Arianto dan kawan-kawan bertemu bersama 3 negara hebat: Brazil, Zambia, Honduras. Hasilnya kita menang sekali, kalah 2 kali. Kita kalah lawan Zambia 3-1. Kita kalah lawan Brazil 4-0. Tapi kita menang lawan Honduras 2-1. Kalau ada nonton, gimana menurut lu golnya Alberto? Gimana golnya Evandra? Kita harus tetap berikan apresiasi kepada mereka. Gue pernah ngobrol sama Alberto saat dia udah kembali ke Indonesia. Gue tanya sama dia, gimana pengalaman lu bermain Piala Dunia? Dia bilang apa? Mas, ini puncak karir saya mas. Mimpi saya main Piala Dunia. Akhirnya saya terwujud. Nah, jadi PSSI ini sedang fokus agar setiap tahun Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Kalau teman-teman tahu, karena ada peraturan terbaru ya, Piala Dunia U17 digelar setiap tahun ya, dan main di Qatar sampai 5 tahun ke depan. PSSI ngejar itu. Makanya sekarang PSSI udah membentuk tim namanya Garuda United yang main di EVA dan bertanding melawan EVA di Liga 1 di Super League yang nantinya diorbitkan buat timnas U17 Indonesia dan lolos ke Piala Dunia U17 2026 selanjutnya. Nggak apa. Yang penting kita main di Piala Dunia, kita harus apresiasi. Terima kasih Coach Nova, terima kasih Fadga Alberto, terima kasih semuanya, mantap. Terakhir di bulan Desember, bro, kita nggak dapat medali emas di SEA Games. PSSI memecat Indra Safri karena kita kalah lawan Filipina dan menang lawan Myanmar. Ya Allah, penurunan lagi bro. Ada apa sih? Ada apa? PSSI ada apa? Kenapa bisa seperti itu? Coba lah. Di SEA Games kita datang tuh sebagai apa? Sebagai yang mendapatkan medali emas di tahun sebelumnya. Tapi kemarin main di Thailand, kita kalah 1-0 lawan Filipina. Sedih. Jujur, sedih banget. Lawan Myanmar, kita nggak bisa cetak gol di awal-awal hingga harus kejebolan dahulu. Udah tahu kita minimal tuh cetak 3-0, sisi 3. Tapi kejebolan dulu, hingga akhirnya kita menang tetap 3-1. Golnya telat. Introspeksi diri lah. PSSI. Masa iya kita gagal nggak lolos ke Piala Asia U23 tapi kita gagal juga di timnas U23 di SEA Games kemarin. Alah. Oke. Itulah perjalanan selama 2025 dari Januari sampai Desember tentang sepak bola nasional Indonesia, baik itu timnas ataupun Super League ataupun kompetisi-kompetisi lainnya.
Bagaimana di 2026? Gebrakan apa yang akan dilakukan oleh PSSI terhadap klub-klub? Mari kita nantikan lagi. Karena di 2026 ini gue sedikit bocoran nih. Ini sangat menarik. PSSI akan memperkenalkan pelatih timnas Indonesia. Persib Bandung akan bermain di babak 16 besar ACL 2. Timnas Indonesia bermain timnas futsal Indonesia akan bermain di Piala Asia Futsal 2026. Lalu ada juga Piala AFF 2026. Mari kita lihat di 2026. Sekian pembahasan selama 1 tahun terakhir yang gua jabarkan ke teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa saling melengkapi satu sama lain, dan juga terus harus melihat update-update berita di bolasport.com dan YouTube bolasport.com. Sekian, gua Hari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.